Salam. Bisa saya mulai, nggih, dulur-dulur semua. Ya, silahkan Pak Wid. Pak Sidik siap? Pak Sidik. Siap, Pak. Siap. Mohon izin saya share screen bukunya Pak Sidik. Ayo bisa bantu share screen. Sebentar. Bisa ya Pak Wid, panjenengan sudah co-host, sudah bisa share screen? Sudah kelihatan? Ayo. Sudah Pak Wid, ya sudah kelihatan ya. Nah, sudah saya mulai ya, Pak, saudara-saudara sekalian. Perkenalkan saya mengantarkan dulu. Jadi begini, awalnya kenapa kok kita ada ide untuk bertemu pada saat ini dengan konsep bedah buku. Jadi saat itu saya dijabri oleh Pak Hendra, atau saya tutup dulu ya biar nyaman ya. Kalau nutupnya gimana Mbak Yu? Ya, nutup apa Pak Wid? Stop share Pak Wid, di stop share. Ya. Bentar saya gesernya dulu. Enggak apa-apa, dibuka aja. Nah, awalnya begini, saudara sekalian, ketika itu saya dikontak oleh Pak Hendra untuk memperkenalkan bukunya. Judulnya adalah Pengantar Gusti Kang Morbeng Dumadi. Wah, saya pikir ini menarik untuk kita diskusikan, kita bedah buku sambil memperkenalkan kepada teman-teman tentang konsep yang disebut oleh Pak Hendra itu adalah kapitayan atau kejawen. Mohon izin untuk sesi kali ini mungkin agak berbeda dengan bagaimana kegiatan-kegiatan bedah buku, di mana biasanya penulis itu ada yang tidak dihadirkan dengan maksud bahwa nanti kita bisa bedah bersama itu dengan tajam begitu dalam posisi yang tentu seimbang, itu tidak berpihak. Nah, tetapi kali ini kita akan coba format yang berbeda. Nanti saudara-saudara sekalian, saya akan coba antar karena buku ini sudah saya baca. Berikutnya saya coba akan juga sedikit kritisi begitu, kemudian beri masukan. Nah, selanjutnya nanti Pak Hendra itu akan menyampaikan tentang konten lengkap dari buku ini. Waktunya saya kira saya tidak terlalu lama, nanti porsi besarnya akan kita berikan kepada Pak Sidik Hendra sebagai penulis. Judul buku, teman sekalian, saudara sekalian, itu adalah Kang Morbeng Dumadi. Jadi beliau menyebut ini adalah sebuah pengantar nanti karena beliau menyatakan bahwa nanti ke depan akan ada buku-buku baru yang akan lebih mempertajam dari buku ini. Ditulis oleh Pak Sidik Hendro Purnomo, penerbitnya adalah Lakeisha 2021 ini, dan tebalnya ini saya tidak tahu ya Pak Sidik ya. Kalau di digital ini 84, tapi menurut cetaknya sekitar 69. Sudah ISBN ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, buku ini menariknya bagi saya
itu adalah judulnya Kang Murbeng Dumadi. Jadi kalau di Jawa begitu diterjemahkan itu sopo opo sopo endi. Jadi maksudnya itu dari mana mau kemana. Ini menarik, saya kira kalau kita diskusikan karena perlu dimasukkan ya Pak Hendra ya. Saya pikir Pak Hendra ketika membahas tentang pengantar Gusti Kang Murbeng Dumadi sudah mencoba di paguyuban, ada paguyuban yang namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Jadi di Indonesia itu Pak, saudara-saudara sekalian, saudara saya itu menurut buku ensiklopedia kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada organisasi itu sekitar 100 yang sudah ada di sana. Kemudian paguyuban 41, kemudian perkumpulan ada 6, pepadangan itu ada 1. Mohon di Mas Jan. Jadi dari sekian itu ada yang namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Itu menarik Pak Hendra. Jadi ketika kita bahas di situ sesuai dengan judulnya pengantar Gusti Kang Murbeng Dumadi, di sana disebutkan bahwa ada sangkaning dumadi, utusaning dumadi, lelantaraning dumadi, pakartining dumadi, dan pungkasaning dumadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca buku ini, kita akan melihat bahwa Pak Hendra yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perjalanan dari hidupnya, itu lebih pada sedikit kompilasi begitu dari beberapa materi tentang konsep tentang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi di sana nanti beliau akan berbicara tentang prasejarah, masa kerajaan, dan seterusnya. Kemudian juga berbicara tentang asal-usul penciptaan dan sebagainya. Menarik, nanti biar diceritakan langsung oleh beliau. Kalau kita ada satu hal yang unik barangkali mungkin yang akan jadi pertanyaan bagi pembaca nanti Pak Hendra, yaitu bahwa dalam proses penciptaan menurut konsep kejawen, padahal itu kalau kita baca dari beberapa paguyuban yang saya lihat, itu bisa sangat berbeda. Sangat berbeda, banyak hal. Tetapi di sini, di buku ini disebutkan bahwa proses penciptaan itu disebutkan bahwa manusia itu dari sana, dari Yang Maha Kuasa, kemudian turunlah Dewi Sri yang menurunkan tanah Jawa, dan kemudian ada Dewa Sadono. Barulah jadilah bangsa Indonesia ini. Ini nanti barangkali Pak Hendra perlu menjelaskan ya tentang konsep ini. Kemudian selanjutnya ada jagat cilik, jagat gede, dan sebagainya bisa dibaca di buku tersebut. Dan ada satu hal Pak, kalau kita mau membaca ini, ada beberapa kata, pilihan-pilihan kata yang barangkali perlu dikoreksi. Misalnya ini ada interaksi, kalau menurut saya itu interaksi. Ini jadi masalah ketika itu dimasukkan dalam posisi kalimat yang tidak tepat, begitu yang jadi salah. Gitu. Nah, satu hal yang nanti perlu kita diskusikan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bahwa kalau kita bicara tentang asal muasal, akan menarik nanti kita masukkan itu tentang konsepnya Ibnu Khaldun ya. Itu pada abad 15 yang sebetulnya dia akan menurunkan ke Darwin, tapi di buku ini tidak disebutkan. Itu menarik membahas tentang abiogenesis dan biogenesis gitu ya Pak Ahmad ya. Jadi bagaimana itu masalah itu, kalau abiogenesis itu dari Aristoteles itu dari tanah yang sama dengan agama begitu. Padahal di Redi itu disebut biogenesis itu tidak dari orang. Nah ini juga barangkali perlu dimasukkan nanti di
pengantar Gusti Kang Murbeng Dumadi ini, Pak. Karena Pak Hendra juga menyatakan bahwa kita ini merujuk pada bahwa bangsa ini adalah bangsa yang ada dari prasejarah. Jadi kalau tidak salah 1, sekian M miliar ya Pak Ahmad ya, Pak Hendra ya. Nah, itu nanti silakan Pak Hendra jelaskan kepada teman-teman sekalian. Saya kira itu pengantarnya Pak Hendra. Monggo kami persilahkan Pak Hendra untuk menyampaikan bukunya kepada saudara-saudara kita di sini, sehingga menjadi diskusi yang luar biasa nanti. Saya kira itu pengantarnya Pak Hendra, kami persilahkan. Terima kasih Pak Ketua, Rahayu. Terima kasih sebelumnya atas beberapa saran Pak Ketua. Dan di sini akan saya mulai saja Pak, bahwa ide dari lahirnya sebuah buku yang saya tulis ini sebetulnya dari beberapa riset dan pertemuan beberapa perguruan ya, artinya paguyuban yang ada sejak saya kuliah sampai sekarang. Tapi saya memang buku ini agak berbeda karena saya akan mengupas buku ini pada fase sejarah dulu, Pak. Karena makanya saya sebut pengantar, karena kalau kita bicara tentang spiritual, banyak literatur, banyak buku-buku yang sudah beredar. Namun kita lupa bahwa kita ini, bangsa Jawa ini sudah memiliki roman yang spesifik. Artinya begini, kenapa saya kasih dari sejarah dulu, bahwa awal dari hasil riset arkeolog itu manusia pertama ada di Bengawan Solo ya, ininya di Museum Sangiran, Pithecanthropus salvageus. Di situ sudah ada peradaban, di mana awal daripada sebuah kehidupan atau secara ilmiah di situ diberitakan bahwa manusia prasejarah adalah seperti itu. Namun di sana sudah kita temukan tentang bercocok tanam, sudah ada kebudayaan. Bahkan ada tempat untuk melakukan puja yang orang mempersepsikan bahwa itu adalah animisme, dinamisme. Saya tidak sepakat karena dari rujukan buku-buku tersebut mengatakan bahwa itu menyembah terhadap leluhur, kemudian terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan hewan ataupun tumbuhan. Nah, itu bagi saya adalah persepsi, bukan seorang pelaku di masa waktu itu. Tapi bahwa manusia zaman dulu sudah memiliki keyakinan, karena sudah melakukan bangunan punden, sudah dibuat, kemudian rujukannya adalah leluhur, itu tepat. Karena manusia zaman dahulu saya pikir sudah melihat bahwa dia lahir di dunia melalui kedua orang tuanya, kemudian ada kakeknya, ada neneknya. Nah, disinilah tolok ukur bahwa kenapa orang zaman dahulu itu lebih mengutamakan pada leluhurnya, khususnya orang tuanya. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Kalau kita lihat, keyakinan itu sampai sekarang masih ada. Meskipun sudah ada beberapa agama, beberapa pemahaman yang masuk ke wilayah Nusantara ini. Nah, inilah yang menjadi titik tolak di mana saya mulai menulis buku ini. Bahwa kemudian fase itu kalau di buku kita bacakan itu adalah beberapa fase, saya anggap itu adalah fondasi dasar supaya alur sebuah cerita penghayat atau nilai-nilai ketuhanan itu dari sejak zaman prasejarah itu sudah ada, sejak zaman Megalitikum, bahwa ada punden, dan itu sebarannya hampir di Nusantara. Mulai dari
Aceh sampai Papua itu peninggalan-peninggalan itu ada dan semuanya melakukan puja terhadap leluhurnya. Dan inilah sebetulnya yang menjadi kekuatan atau sebuah keyakinan lahir yang di sebuah benua yang disebut Nusantara ini. Kalau ada penulis yang mengatakan juga, dan itu saya kenal dekat juga, bahwa kita itu terkenal dengan benua Sindu atau Indus, kemudian bahwa di situ sudah ada ajaran menurut Hindu adalah Dharma. Dan saya kenal baik dengan penulis itu pun juga sudah diceritakan bahwa lahirnya sebuah keyakinan itu lahir di benua Nusantara ini. Sama dengan benua di Yunani juga melahirkan beberapa keyakinan. Dan buku ini saya harapkan bisa menjadi tolok ukur kita untuk mengangkat bahwa keyakinan di Nusantara ini memang sudah ada dan memiliki ciri khas sendiri. Nah, itulah ide dasarnya kenapa saya menulis itu. Kemudian seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, bahwa di buku ini memang ada beberapa bab yang nantinya akan menjadi sebuah buku. Misalkan jagat cilik, jagat gede, sinkronisasi jagat cilik dan gede, memayu hayuning bawono, itu adalah rangkaian urutan bagaimana seorang manusia di Jawa ini sudah menata konsep hidupnya dari dulu, bagaimana setelah dia lahir, dia kemudian harus mengolah tubuhnya, kemudian mengenal alam semesta, bagaimana berhubungan jagat cilik dan jagat gede itu sudah diatur di dalam sebuah pedoman hidup sampai sekarang. Kemudian tadi dikatakan tentang asal usul manusia, ya memang saya harus menuliskan karena hampir semua agama itu juga menuliskan tentang, kalau Jawa ini disebutkan, kenapa saya sebutkan Dewi Sri Sajono, itu sebetulnya mitologi di mana pada waktu itu manusia sudah mentok karena yang dia tahu kenal adalah lihat leluhurnya, tapi asal usulnya dari mana? Selalu dikatakan Dewi Sri Sadono itu dari kayangan turun ke bumi melahirkan ciptaan manusia, sama dengan Adam dan Hawa, dan sama dengan kebudayaan lain yang mengatakan bahwa itu dari dewa. Ini saya persepsikan bahwa manusia pada waktu itu mengalami kebuntuan dalam mencari asal usul manusia. Maka yang terbesit di dalam pemahamannya adalah dari dewa, dari surga. Kalau kita meyakini itu dari kayangan turun ke bumi yang wujudnya Dewi Sri Sadono, yang sekarang kalau orang Jawa pasang itu loro bumi. Itu Pak Ketua, saya menuliskan itu karena itu mitologi, sama dengan saya anggap Adam dan Hawa adalah mitologi mentok, di mana orang berpikir bahwa lahirnya atau terbentuknya manusia itu adalah manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Kalau di Jawa kita mengenal Dewi Sri dan Dewi Sajono, itu sebetulnya mitologi yang simbol saja, tapi minimal bahwa simbol itu bahwa manusia lahir adanya dua unsur, laki-laki dan perempuan. Sebetulnya buku ini akan mengupas bahwa kehidupan ini dilahirkan dari unsur laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di sisi buku saya tentang mitologi adalah seperti itu, Pak. Kemudian mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah membaca buku yang ini, yang saya kirimkan itu. Harapan saya dengan acara buku ini saya sangat berterima kasih karena ini bagian dalam mengkoreksi buku atau tulisan saya. Dan saya harapkan ini bisa di malam ini bisa lebih tajam lagi, dan saya lebih suka kalau ada banyak pertanyaan sehingga saya bisa menjelaskan lebih detail. Tapi secara inti pokoknya bahwa di buku ini ada beberapa bab yang menjadi landasan atau pengantar di mana kita mau belajar tentang nilai-nilai ketuhanan.
Saya kira begitu Pak Ketua, mungkin lebih baik kalau ada tanya jawab ya. Dan itu akan lebih detail daripada saya prolog tentang buku ini, makanya lebih baik buku ini sudah dibaca sehingga mungkin ada banyak pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu nanti. Begitu Pak Ketua, terima kasih. Barangkali masih bisa dijelaskan per bagiannya begitu Pak Hendra ya. Oh, baik Pak. Sepertinya dulu kan belum sempat baca, jadi mungkin diawali dengan masa prasejarah sekilas. Ini ada Pak Victor. Apa ini? Tunjuk jari, angkat tangan. Tapi sebentar dulu ya Pak Victor, masih mau ada penjelasan dulu. Tunggu dulu, nggih. Oh, kalau bisa langsung diskusi, dan menarik Mbak Yo. Kami persilakan, nggih. Nggih, silakan Mas Victor. Ya, saya sudah diizinkan untuk bertanya. Iya, silakan Pak Victor. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Wid, terima kasih. Selamat malam Pak Hendro, salam sehat semuanya. Ya, yang menarik adalah bahwa tadi yang dibahas adalah mengenai ajaran-ajaran kejawen gitu, yang disinyalir bahwa ini adalah, kalau nggak saya salah tangkap, itu cikal bakalnya manusia Nusantara begitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat masyarakat Nusantara itu kan beda-beda gitu kan, nilai-nilai ketuhanannya. Misalnya di timur, di barat, di utara, di selatan itu berbeda-beda. Tetapi saya menangkap seolah-olah pusat daripada ajaran-ajaran ketuhanan Nusantara itu adalah dari kejawen ini gitu kan. Nah, padahal Nusantara itu kalau kita lihat menjadi Indonesia dipengaruhi juga oleh beberapa ajaran-ajaran yang non kejawennya begitu. Nah, ini mengapa kejawen ini dianggap menjadi pusat. Nah, ini saya jadi terpikirkan kasusnya seperti Sunda Empire gitu. Sunda Empire yang merasa bahwa Sunda Empire itu adalah bahkan bukan pusat Nusantara lagi, pusat segala dunia gitu. Semua ajaran dunia itu asalnya dari Sunda Empire gitu. Nah, ini gimana gitu bisa begini gitu, bisa bahwa kejawen ini adalah pusat Nusantara. Tapi mungkin ini saya salah mempersepsi mungkin ya. Mohon koreksi kalau saya salah persepsi atas pertanyaan-pertanyaan saya ke Pak Wid dan Pak Hendro. Terima kasih, itu aja dulu sementara. Ya, sebelum ke Pak Hendra ya, Pak Victor, menarik sekali. Jadi kalau kita kan beberapa kali diundang ya, Paguyuban, jadi ada organisasi Paguyuban, Ketadangan, itu ada saat-saat kita dikumpulkan bersama jadi satu untuk berdiskusi ya tentang bagaimana kita mengelola begitu tentang budaya kita yang luar biasa ini. Dan yang saya lihat itu memang berbeda-beda keyakinan begitu. Luar biasa. Contohnya tentang organisasi kepercayaan Marapu. Dia punya konsep sendiri bahkan sampai pada tahap tata kelola masyarakat dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi mereka berbeda dengan konsep Jawa. Begitu Pak Victor. Jadi belum sampai saat ini kalau kita ketemu belum ada satu kesepakatan bersama begitu tentang apa sih budaya asli Indonesia. Kalau pokoknya kita merujuk ke luar negeri begitu ya, ada sih pokoknya tentang Feng Shui pokoknya. Sudah ada kesepakatan bersama dan bisa dipasarkan ke dunia itu bahwa Feng Shui adalah ini, itu jelas. Konsepnya jelas. Nah ini silakan Pak Sidik. Menarik Pak Sidik. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Victor, salam rayu. Jadi begini Pak. Jadi saya ulas dulu bahwa kejawen ataupun kapitayan itu kan persepsi sebutan dari seseorang yang menyatakan bahwa ada
sebuah keyakinan Jawa itu disebut kejawen atau kapitayan. Kalau kejawen dikatakan sudah terpengaruh oleh agama Islam. Kapitayan dianggap masih murni Sang Hyang Toyo dan segala macam. Nah, di sini saya mengkaji kenapa saya katakan di dalam tulisan saya ada sejarah bahwa kalau Bapak teliti, Pak, mulai dari Aceh di Nusantara ini, Bapak akan temukan banyak peninggalan tentang punden berunda. Punden berunda itu sampai Papua pun kalau Bapak buka ada semuanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan bentuk punden berunda memiliki kemiripan yang sama. Kemudian satu hal lagi yang memiliki kemiripan bersama, Bapak ke Sumatera, Pak Victor mungkin di sana, ada penghormatan terhadap nenek moyang. Bapak ke Papua, ada adat yang melakukan penghormatan atau pemujaan terhadap leluhur. Inilah yang menjadi satu. Ini bukan masalah rujukan bahwa sentralnya aja di Jawa, bukan. Tapi kalau dari sejarah, saya tertuliskan bahwa Sangiran ditemukan manusia pertama. Kemudian dianggap manusia tertua. Itu rujukan arkeolog. Kemudian ada rujukan tentang kalau keyakinan itu adalah punden berundang. Nah, saya mengambil sejarah kesamaannya adalah bahwa punden berunda kenapa sampai suku Maya pun juga ada. Di India sana juga ada. Bahwa perkembangan fase prasejarah menuju masyarakat tradisional, munculnya beberapa pengaruh dari luar, ini menciptakan, saya sebut ini adalah masa missing link. Kalau di buku saya sebut missing link. Di mana literatur puja itu kita mengalami pergeseran, walaupun ada yang esensial pokok sampai sekarang masih hidup. Saya pikir bapak-bapak yang di sini hadir meyakini bahwa penghormatan terhadap leluhur itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa dilakukan makam, kemudian bahkan kalau bapak ke desa di Jawa mengatakan, wah ini sibah belum di candi itu diberi tetenger. Artinya bahwa leluhur kita itu memiliki peran yang sangat dominan di dalam kehidupan kita. Dan itu dari Aceh, dari India sampai ke Papua memiliki adat yang sama. Bapak kalau ke ND, di sana ada upacara adat, itu dari Jakarta mereka balik semua ini ke sana. Kemudian melakukan upacara adat. Di adat itu mereka membacakan tentang leluhur mereka. Di Sumatera ada upacara setiap tahun, mungkin Pak Victor dengar itu di daerah mana, Toba atau di mana. Bahkan memberi baju kepada leluhur kita yang sudah tidak ada. Nilai itulah yang saya katakan sama, Pak. Nilai-nilai itulah bahwa pemujaan terhadap leluhur. Dan ini tadi sebelum saya sebutkan bahwa makna dari cipta itu sudah menyatu dengan ciptaannya. Maka hukum yang terjadi di ya hampir semua ini mengakui lah ada hukum sebab akibat. Kalau orang Jawa mengatakan nandur bakal ngunduh, itu karena sang pencipta itu sudah menyatu di dalam ciptaannya. Bahwa orang Jawa dulu melakukan puja terhadap misalkan ada pohon besar, itu bukan masalah pohonnya, tapi masalah zat hidup yang ada di dalam pohon itu. Karena pemahaman kausa primanya bahwa Allah itu sudah menyatu dengan seluruh alam ciptaannya. Maka pola ajarannya pun adalah penghormatan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Konsep memayu hayuning bawono itu banyak dipersepsikan, tapi dalam tulisan saya lebih pada laku manusia menghormati atau pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta itu
adalah berbuat kepada zat hidup yang ada di seluruh alam semesta. Maka menjaga hubungan baik terhadap manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, manusia dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan pun dijaga. Dan itu pun memiliki kesamaan dari zaman dulu ya, atau adat-adat di Nusantara ini memiliki nilai-nilai yang sama di situ. Kenapa ada sendang yang dirawat, ada tempat yang dikeramatkan, ada hutan yang harus dilindungi. Nah, nilai-nilai itulah yang sebetulnya saya angkat di dalam buku ini, bahwa manusia lahir itu bagian daripada ciptaan Tuhan, maka perbuatan kita itu berbuat baik terhadap manusia itu sama perilaku kita untuk mengabdi kepada Tuhan itu, pelaku yang dilakukan seperti itu. Begitu Pak Victor, jadi penjelasannya kenapa ini bukan masalah sentral, Pak. Tapi Bapak bisa bayangkan kenapa punden Berunda itu sampai suku Maya ada, di India ada, di Aceh ada, di Papua juga ada, Kalimantan ada, Indonesia Timur hampir. Kalau Indonesia Timur saya di Timor Leste cukup lama, ada upacara adat dilakukan di punden juga. Dan upacara sama, penghormatan terhadap leluhur, bahkan dibacakan ini. Cikal bakalnya siapa, orang tuanya sekarang dibacakan semua. Ini menjadi penting di dalam keyakinan di zaman dahulu. Saya sebut keyakinan kuno lah. Kalau saya sebut kejawen dan kapitayan, itu persepsi yang disebutkan oleh bukan pelaku ya. Kalau saya katakan sekarang, kalau dulu orang Belanda mengatakan ada orang melakukan ritual, oh itu kejawen. Nah, dan sekarang persepsinya kejawen sudah tercampur dengan pengaruh Islam. Ada pemahaman lagu kapitayan yang dianggap masih lebih murni, Sangyang Toyo gitu. Nah, itu nanti akan saya kupas lebih detail pada saat saya membahas tentang jagat cilik. Begitu Pak Ketua, mungkin ada lagi yang mesti ditanyakan dari buku saya. Terima kasih. Ya, dipertimbangkan tidak Indra, bahwa bangsa ini sebetulnya kan satu bangsa dari zamannya. Jadi dikatakan ada ekspansi Austronesia itu ya sekitar 3.000 tahun yang lalu. Itu kan dari Taiwan terus puter sini. Jadi sama. Kalau tadi Pak Indra menyampaikan bahwa ada persamaan budaya, sangat mungkin, Pak. Itu bisa enggak dipertimbangkan gitu ya Pak Indra? Monggo. Atau ada tambahan yang lain? Monggo. Ada ini dari Pak Zazuli. Pak Silakan, Zazuli. Iya, Pak Zazuli Mau monggo. langsung atau mau berdiskusi langsung atau saya bacakan Mas Zazuli? Selamat malam Mas Zazuli. Masih Itu di sini? sudah ada di tulisan, Mbak. Oh, saya bacakan saja ya. Kapitayan ini ya dari Pak Zazuli ini. Kapitayan adalah sebuah keyakinan yang dianut oleh masyarakat kuno di bumi Nusantara, yakni mereka yang termasuk ras kulit hitam, Proto-Melanesia semenjak era Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Dengan datangnya Austronesia, agama Kapitayan dianut dan dijalankan turun-temurun oleh ras Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Agama ini umumnya ditemui di Jawa dan disebut agama Jawa kuno, agama leluhur atau agama Jawi. Agama Kapitayan bersifat monoteistik, jadi beda kasus dengan Sunda Empire. Ini tanggapan komentar dari Mas Zazuli. Begitu Pak Hendro. Ya. Kemudian yang ditanyakan apa itu? Masalah Kapitayan itu tadi. Ya, dia mungkin menambahkan komentar tadi dari Pak Victor yang menyatakan Ya. seperti Sunda Empire tadi ya, bisa jadi Sunda Empire. Mungkin penambahannya begitu, menambahkan komentar begitu, Pak Hendro. Tadi ada pertanyaan tambahan tuh dari Pak Zazuli, itu apa bedanya dengan Sunda Empire begitu? Ya. Jadi beda kan dengan Sunda Empire. Jadi dia berkomentar dari Pak Zazuli itu menambahkan komentarnya jadi beda kasus dengan Sunda Empire. Itu dari sisi Mas Zazuli penjelasannya demikian. Begitu ya Mas Zazuli nggih?
Ya, tadi untuk ini Mbak, apa menanggapi komentar Pak Victor tadi tuh. Iya. Ya, saya sebenarnya bukan itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksud itu tadi mengenai sentral itu, apakah Jawa ini benar-benar menjadi sentral dari semua ajaran Nusantara begitu. Nah, karena jangankan Jawa, Sunda juga bisa mengaku-ngaku gitu sebagai sentral. Jadi dia mengaku sebagai sentral dunia malahan begitu. Jadi bukan soal perbedaan antara Sunda Empire dan Jawa gitu. Tapi apakah Bukan Pak, itu coba ini dibaca hanya yang tulisan saya itu dibaca Pak. Itu memang peninggalan dari Proto Melanesia Pak. Tapi kemudian lebih banyak dilestarikan oleh orang Jawa. Maka disebut agama Jawa kuno. betul? Yang saya pertanyakan adalah apakah Jawa ini benar-benar menjadi sentral karena Sunda Empire juga bisa merasa menjadi sentral begitu. Nah, karena begini, tadi yang dijelaskan Pak Hendro itu bahwa di seluruh Indonesia itu mengenai penghormatan terhadap leluhur, keyakinan terhadap monoteis gitu semua ada gitu kan. Seremoni-seremoninya hampir sama semua di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke India sekalipun. Nah, yang jadi pertanyaan itu ya kalau saya perhatikan gitu semua masyarakat-masyarakat yang memulai dari sebuah mitologis gitu membangun kepercayaan terhadap Tuhannya gitu kan ya, itu hampir sama semuanya di seluruh dunia, bahkan yang memulai bahwa kekuasaan itu berasal dari alam gitu ya, beda dengan agama-agama di Timur Tengah gitu yang kekuasaannya udah langsung ada oknum begitu. Nah, tapi semua masyarakat apapun di seluruh dunia gitu kan, yang mereka mendapatkan keyakinan-keyakinannya berdasarkan dari pengalaman mereka berinteraksi dengan alam semesta gitu, itu hampir sama gitu di seluruh dunia. Nah, itu bukan berarti bahwa akhirnya pusatnya itu ada di Jawa gitu, atau apakah gara-gara orang tertua itu ditemukan di Jawa gitu menurut sejarah gitu, sehingga semua hal-hal yang seperti itu, kepercayaan-kepercayaan itu diklaim berdasarkan dari Jawa gitu sebagai ajaran ketuhanannya gitu, karena seolah-olah kalau ada orang tertua terus di Jawa ada agama seperti ini, keyakinan seperti ini, dan itu menyebar ke seluruh dunia akhirnya gitu kebudayaan ini, atau parsial gitu. Setiap masyarakat yang memang mendapatkan keyakinan ketuhanannya berdasarkan interaksi dengan alam semesta pasti akan menghasilkan satu seremoni keyakinan yang mirip gitu di seluruh dunia gitu. Karena kalau saya bilang antara Papua misalnya dengan Jawa ya ada gap, tapi mereka karena sama-sama ke alam gitu, tapi muncullah satu tradisi ritual yang mirip gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, ini parsial atau penyebaran begitu? Atau setiap parsial kalau itu berkaitan dengan interaksi dengan alam ya pasti akan begitu gitu ritualnya. Jadi seolah-olah ada kesamaan gitu. Begitu pertanyaannya Pak Hendro. Oh, baik Pak. Jadi begini Pak, apa yang saya tuliskan itu bukan masalah sentral ya, cuman saya mengkaji dari penelitian arkeologi itu bahwa manusia pertama itu ditemukan di lembah Bengawan Solo. Kemudian bahwa penyebaran yang terjadi peradaban zaman dahulu, zaman megalitikum, kan pasti juga banyak interaksi. Sehingga itu ini bukan masalah saya katakan sentral. Mungkin tiap daerah memiliki kemampuan yang sama. Tapi minimal kesamaan inilah yang sebetulnya harus kita kaji. Kenapa Sang Pencipta pada waktu itu memberi inspirasi sama dengan punden gerundak hampir di beberapa benua ya. Kalau
salah satu penulis Anan itu dia menyebutkan bahwa ada Sundalen, atau artinya bahwa kita ini dulu menyatu nih, seluruh daratan dari Hindia sampai Nusantara ini menyatu. Yang disebut Nusantara adalah daratan yang di wilayah benua ini, yang memiliki nilai-nilai kesamaan. Tapi kalau kita nanti melangkah ke Yunani, mungkin sudah berbeda. Nah, saya bukan masalah kejawen atau kapitayannya, Pak, tapi bahwa di benua kita ini itu sudah di zaman megalitikum sudah melahirkan sebuah keyakinan kepercayaan yang sudah ada. Tapi di tataran internasional ini tidak pernah dikaji di dalam sebuah forum yang besar. Sebetulnya ide buku ini saya harapkan bahwa di benua kita ini, bukan masalah sentralnya di Jawa, tapi nilai-nilai itu ada. Cuman karena kita mengalami missing link, sehingga walaupun kesamaan itu ada, tapi corak tradisinya bisa berbeda-beda. Dan ini menjadi persoalan kita ini, persoalannya bukan menjadi yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, tapi menyamakan persepsi kesamaan itu. Kenapa saya gambarkan dalam buku saya itu adalah Punden Berunda. Kenapa Punden Berunda ini bisa menyatukan, sejak zaman dahulu itu bisa menyatukan bahwa tempat untuk melakukan sebuah ritual terhadap Sang Maha Pencipta dan leluhurnya itu dilakukan di sana. Misi daripada buku Hendra meni. Macet Pak Hendro. Sinyalnya panjenengan apa Pak Hendro? Tentunya sinyalnya dari Pak Hendro. Iya. Jangan menenun apa asi dulu ayah, pakai asi lagi jam-jaman. Ya. Sambil menunggu Pak Hendra ya, Pak Zazuli, Mas Zazuli. Ya Mas Zazuli. Masih di sini ya Mas Zazuli. Ya. Sebentar Mbak Yu, Mas Zazuli. Oh iya Pak, ini sambil aktivitas yang lain Pak, saya pakai earphone aja sih. Ya. Menarik apa yang Mas Zazuli sampaikan ya, sambil menunggu Pak Hendra masuk lagi begitu. Tentang agama Kapitayan ini tadi disebut monoteisme ya. Bisa dijelaskan Mas Zazuli dari hasil pengamatan atau bacaan ini? Ya karena kalau dalam... Sebentar. Kalau ritualnya sama, berarti mulai dari ada persamaan begitu yang disampaikan oleh Mas Victor tadi, mulai dari Jawa, kemudian ke timur, terus ke utara, Filipina yang mirip-mirip, kan sebetulnya budayanya mirip ya. Berarti kan itu adalah merupakan kebudayaan dari bangsa Austronesia ya, dan itu agamanya adalah sama begitu. Silakan, bisa Mas jadi coba jelaskan. Begini Pak, mungkin yang lebih tepat istilahnya mungkin panteisme ya Pak. Kalau monoteisme kan kesannya sosok satu dewa gitu Pak. Kalau panteisme kan lebih ke ini apa, kesatuan itu Pak, monisme atau gimana ya. Karena kan dalam agama Jawa itu Tuhan disebut sebagai Sang Hurip. Hurip itu sendiri kan energi kehidupan gitu Pak. Jadi apapun itu apa ya, beda dengan mungkin cara agama-agama Abrahamik yang lebih menekankan Tuhan sebagai sosok gitu Pak. Sebagai entitas, iya. Ye, Mas. Narasumbernya. Silakan Mas jadi. Itu aja sih mungkin dari saya, Pak. Bisa nambahin Pak Wid. Si Pak Hendranya live, ya, nggak bisa masuk kembali. Bagaimana Mbak Yu? Mas Yudi sepertinya mau menambahkan ini.
Gimana Sambil Pak? di secara teknis dibantu Pak Indro supaya bisa masuk lagi, supaya dilanjut. Silakan, Saya Pak tadi Yudi. sambil baca naskah beliau tadi belum sempat dibaca lebih banyak tadi, terus kemudian saya baca ada beberapa hal yang kayaknya perlu didiskusikan. Salah satu tadi di missing link periodisasi ya. Jadi beliau kan sebetulnya tidak melakukan klaim atas menyebutkan Jawa sebagai center atau sebagai pusat dari sebuah keyakinan yang kemudian berkembang ke seluruh Nusantara apalagi dunia gitu kan. Tapi lebih menuliskan bahwa keyakinan di Jawa itu sudah muncul lama dengan periodisasi zaman prasejarah hingga ke zaman-zaman periode berikutnya sampai ke Republik begitu. Cukup detail, tapi di situ ada fase missing link tadi yang disebut itu. Setelah zaman prasejarah itu baru kemudian muncul masa Mataram kuno. Kebetulan saya cukup intens diskusi masalah periode ini, Mataram kuno ini, Medang khususnya ya, era Sanjaya dan Sailendra begitu. Sampai nanti pada munculnya kerajaan-kerajaan di Jawa Timur setelah Medang Jawa Tengah bergeser ke timur. Nah, di sini ada dituliskan bahwa fase kerajaan setelah Mataram kuno itu ada menyebutkan Kutai, Kartanegara, dan Martapura yang notabene dituliskan 400 Masehi lah. Kemudian ada Tarumanegara juga sebelum abad ke-3 begitu, yang tentunya kalau dari periodisasi ini sebetulnya harus dikeluarkan dari masa setelah Mataram kuno. Ya setelah Mataram kuno cukup ditulis yang periode Kediri, Empu Sendok, kemudian Singosari, kemudian baru Majapahit dan seterusnya. Baru periodisasi ada periode Demak sampai ke Mataram Islam, Kejawen, kemudian muncul atau dikenali sebagai kejawen yang saat ini gitu ya. Kalau kita sebetulnya mencari bentuk kejawen pada periode yang lampau itu sudah sangat sulit sebetulnya. Yang dikenali lebih banyak kejawen-kejawen paguyuban itu ya sudah mambu istilahnya ya, mambu Islam begitu. Kalau lebih banyak kalau saya sendiri mengkategorikan tetap ada warna siwa Buddha, ada kejawen yang warna siwa Buddha, kemudian sudah corak Islam, ada kemudian yang memang kepercayaan di luar itu. Nah, yang kepercayaan di luar itu mungkin yang kemudian disebut dengan kapitayan. Saya sendiri tidak begitu setuju dengan kata kapitayan itu sebagai agama yang berasal dari zaman yang jauh sekali, enggak begitu. Karena kapitayan itu cenderung dipakai di Sunda. Kalau dari naskah itu, naskah Sang Hyang Resi Tiksakanda atau Resi Gunung Galunggung itu yang menyebutkan tentang Sang Hyang Toyo dan sebagainya yang kemudian disebut kapitayan. Tapi secara harfiah, tekstual, kapitayan berarti adalah sebuah kepercayaan. Kalau orang Jawa ngomong kapitayan itu ya pitoyo itu ya percaya gitu aja. Jadi tidak merujuk kepada satu bentuk kepercayaan tertentu, yang apalagi kapitayan itu kemudian ada ajaran tertentu yang seperti sebuah agama lama begitu. Saya kira kok tidak begitu. Apalagi zaman megalitikum kemudian disebut itu sebagai kapitayan. Tidak ada bukti yang mengarah ke sana bahwa sebutannya juga sebagai kapitayan. Tapi whatever menurut saya tidak masalah. Di buku ini sebetulnya ingin lebih menuliskan tentang nilai-nilai ya, value dari tradisi lama atau kepercayaan lama yang sampai saat ini masih dipakai, diugemi, dan itu masih proper atau masih bagus untuk saat ini dipakai. Apalagi konsep-konsep misalnya Memayu, Hayunun Bawono dan sebagainya itu yang seperti ini, saya kira masih relevan dengan zaman. Gitu Pak Wid. Yeah. Tambahnya, matur nuwun. Atau sebetulnya
begini Mas Yudi ya, saran ke Pak Hendro sebaiknya tidak menyebut Kapitayan itu dengan Kejawa. Saran itu malah barangkali tepat karena beberapa literatur yang saya browsing itu mirip apa yang disampaikan oleh Mas Jazuli bahwa Kapitayan itu ada agama kuno begitu yang ada konsep standarnya dan itu dibawa dari wilayah ketika migrasi bangsa-bangsa ke Jawa ini. Begitu Mas Yudi. Monggo Pak Sidik sudah rawuh gitu. Ya Pak. Ulasan panjang lebar dari Pak Yudi Pak, bagus sebetulnya, tapi tadi Pak Hendro sempat terlempar keluar gitu. Nanti bisa diskusi langsung dengan Mas Yudi begitu. Silakan Pak Hendro. Ya Pak, mohon maaf tadi ada trouble di connecting internet. Saya sedikit paham, jadi apa yang disampaikan Pak Yudi itu benar. Kenapa di buku saya sebutkan Kejawen atau Kapitayan? Karena itu hanya sebuah sebutan. Ini yang kita menjebak kita sampai sekarang sehingga terjadi diskusi yang nggak pernah sampai tuntas. Dan sebetulnya buku yang saya tulis ini lebih pada melihat pada kesamaan dulu nih, zaman dahulu Megalitikum. Itu ada tempat yang Punden Bruda itu memiliki kesamaan semuanya. Bahwa ada missing link setelah itu, misalnya ini kita bahas di Babat Tanah Jawa. Babat Tanah Jawa itu ada pendatang namanya Adisoko. Apakah Adisoko itu dari India, kemudian membuat huruf aksara Jawa, Hono, Coroko, Doto, Swara dan sebagainya yang di situ dimaknai kalau bagi masyarakat Kejawen atau di Jawa ini bahkan itu menjadi sebuah tulisan yang bermakna atau memiliki kekuatan. Kalau kita dulu sekolah kita diajarkan itu akhirnya Podo Joyonya itu akhirnya pada mati semua. Dia menceritakan bahwa ada seorang guru yang menitipkan pusaka dan dipeseni bahwa dia nggak boleh diberikan kepada siapapun. Dia berjalan kemudian mengutus orang temannya untuk mengambil. Sekarang saya mau bertanya nih Pak, siapakah yang salah sebetulnya? Yang menyuruh, yang menjaga, atau yang disuruh? Apakah ini nilai-nilai dari sebuah ajaran? Nah, saya sebetulnya ingin mengkaji kenapa saya katakan Babat Tanah Jawa pun kita sudah mengalami distorsi. Dan itu dihukumi sampai sekarang. Semakin maju lagi kalau Bapak baca di buku saya, buku Kidung Jawa itu kalau yang asli ditulis, itu semuanya terkait dengan unsur alam. Tidak menyebutkan nama-nama nabi. Itu Bapak bisa teliti nih. Bahwa Sunan Kalijogo juga masuk. Yang Kidung Rumaksawangi Wengi ya Pak itu ya? Ya. Versi Sunan Kali dan versi Jawanya ya itu ya? Ya, makanya tapi Bapak kalau Bapak baca ke Kidung Mamarti, dia sudah mengupas tentang ajaran Jawa. Dia menyebutkan seluruh fungsi tubuh dan fungsinya. Dan ajaran-ajaran itu masih dipegang sampai sekarang. Tapi di banyak kidung juga udah banyak berubah. Kemudian yang paling saya anggap agak fatal lagi zaman Sultan Agung, karena sebelum Adisoko ada, kita sudah menemukan tahun Saka ya, bahwa Adisoko diceritakan pada waktu itu ada sebuah buku bahwa setelah di India ditemukan angka 0 maka dimasukkannya angka 0. Maka dari tanggal 22 Juni berubah menjadi 21 Juni tahun baru Saka dan menganut hukum matahari. Sultan Agung kemudian merubah menjadi penanggalan bulan. Nah, kenapa saya menulis buku ini kemudian harus sedikit memaparkan dari sejarah? Karena penghayat itu sekarang di Indonesia sudah diakui sebagai sebuah setara dengan agama, lah, kedudukannya sama. Dia harus memiliki ciri-ciri yang spesifik. Kalau kita mengikuti apa yang terjadi sekarang sudah terdistorsi atau
banyak pengaruh, maka dia tidak memiliki ciri khas tersendiri. Nah, sebetulnya dengan buku ini saya ingin mengangkat bahwa di Nusantara ini ada yang sangat spesifik dan berbeda bagaimana menciptakan manusia yang berbudi luhur dengan metodenya atau nilai-nilai kepercayaannya itu bisa diakui. Karena di negeri ini pun nggak diakui nih sampai sekarang, masih setengah-setengah walaupun secara hukum sudah, tapi secara praktek di dalam kehidupan itu belum sepenuhnya diakui. Dan ini saya anggap sebuah PR besar bagi kita semua. Begitu Pak Yudi. Izin menyampaikan tentang missing link tadi, Pak. Nah, saya juga fokus dengan periodisasi itu dan sangat kurios juga gitu. Kenapa temuan arkeologis maupun data sejarah itu banyak hilang pada periode sebelum Kalingga. Kita mencatat paling tua itu kalau di periode Jawa Tengah itu Kalingga ya. Saya kalau membuka satu buku yang saya tarik ini, yang saya pegang ini, Sunda Kala atau naskah Wangsakerta, sebetulnya cukup kontroversial itu karena banyak ahli juga meragukan keotentikan naskah tersebut. Tetapi setidaknya ada satu periodisasi yang menarik gitu ya. Ketika awal abad awal Masehi ya, tahun 130 begitu, 68 sampai 130 itu kalau kita mengenal hanya kisah Akisaka sebagai sebuah mitos, kalau di sini disebutkan memang ada kedatangan seorang dari India yang kemudian bernama Dewa Warman, keluarga dari Raja Palawa yang lari dari India, kemudian sampai di Sunda dan dinikahkan dengan anak penguasa Sunda waktu itu, yaitu Aki Tirem, yaitu Pau Haji Larasati. Nah, Dewa Warman inilah yang kemudian menjadi peletak dasar kerajaan-kerajaan Nusantara saat itu yang pertama termasuk Saloka Negara. Ini periodisasinya cukup ini Pak, nyambung sampai ke Kalingga nanti. Kalingga itu tahun 1300, kemudian perebutan kekuasaan pertama tahun berapa itu ada di situ ada. Tapi itu tadi kembali naskah Wangsakerta itu kalau secara oleh para ahli sejarah belum dianggap sebagai sumber primer gitu. Tapi setidaknya bisa menjadi satu acuan tersendiri gitu kita dalam meraba ya. Saya bilang meraba, belum memastikan missing link periodisasi Jawa tadi yang dari periode sebelum Medang. Kalau Medang itu memang cukup banyak keterangannya, prasastinya juga banyak, peninggalannya juga banyak. Jadi secara spiritualnya juga bisa dibaca dengan jelas bahwa Medang itu sudah mengalami puncak kejayaan Hindu dan Buddha atau Siwa dan Buddha, dan mereka juga sudah memahami adanya kesatuan ya, mongko jinatuan lan siwatwan lan jiwatwan iku tunggal. Jadi sebelum Sutasoma atau Bhinneka Tunggal Ika itu lahir, ditulis di era Majapahit, di era Medang sudah ada statement bahwa menyatakan ketunggalan ajaran Hindu dan Buddha itu. Maka lahirlah Ploso dan di Paosan gitu ya, yang sebagai representasi kawinnya budaya Hindu dan Buddha itu ya sudah menarik lah. Di mana kemudian spiritual Jawa atau yang kita yakini sebagai kejawen itu ada pada saat periode Medang gitu ya. Dan Medang cukup lama, 700 sampai 1000 itu, 300 itu jelas-jelas bahwa mereka mempunyai keyakinan atau agama resmi kerajaan itu yaitu dua itu tadi, Hindu Buddha atau Siwa Buddha tadi. Nah, tapi kelihatannya sih sebetulnya kejawen ini lahir atau menguat identitasnya periode Mataram Islam begitu ya, ketika Siwa Buddha sendiri sudah tergerus, kemudian identitasnya tidak bisa dikenali lagi, kemudian
ya berbaur dengan banyak ajaran termasuk Islam sendiri, kemudian melahirkan ya atau kepercayaan, atau kalau sekarang kita baca paguyuban gitu yang terdaftar di mana kepercayaan itu cukup banyak gitu, lahir dari situ gitu. Nampaknya kalau saya baca gitu, termasuk tadi yang disampaikan tentang Sultan Agung yang merubah kalender segala macam, pasti tidak semua pihak begitu bisa menerima dengan legowo gitu ya, ketika itu di announce gitu, di launching gitu. Nah, tapi kan itu suatu keputusan negara yang ada power negara bermain di situ. Nah, mungkin dari situlah, periode situ lahir banyak kepercayaan, banyak paguyuban kejawen yang kita warisi sampai saat ini. Kira-kira begitu, Pak. Monggo dilanjut. Mas Yudi. Siapa, Wid? Jadi bisa diartikan bahwa kejawen itu justru muncul pasca Siwa Buddha begitu. Padahal tadi kalau kita lihat buku ini, itu Pak Hendra mencoba merumuskan bahwa Kapitayan atau kejawen itu justru sebelum Siwa Buddha. Jadi kalau kita ngomong Siwa atau Buddha itu kan sebuah agama gitu Pak Yudi. Gimana? Coba Pak Hendra juga. Oke, Pak Wid. Kenapa saya sebutkan itu ajaran sebelum Siwa Buddha? Jadi missing link itulah yang terjadi perubahan ya. Adi Soko ada dualisme di sini karena dia berbicara katanya Jawa ini adalah berisi jin, setan, perkasaan atau manusia yang memakan manusia. Tapi pada prakteknya sebelum dia datang pun kita sudah punya penanggalan. Mungkin Bapak udah saya kirimin beberapa ini. Sudah ada, artinya sudah ada peradaban. Sudah ada resi kita di situ sudah ada. Dan faktanya juga sebetulnya mungkin hampir sama ya. Kalau kita lihat di Candi Cetro, di candi-candi yang tidak memiliki Hindu, itu kan memiliki ciri khas Pak, dengan 3 dewanya. Patung-patung itu pasti ada, tapi candi-candi di Jawa sebetulnya banyak yang bentuknya spesifik dan tidak ada relief dewa pun juga tidak ada. Kemudian menceritakannya di situ tentang sangat vulgar kayak di Sukuh ini, bahwa manusia lahir ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, di Candi Cetro juga demikian. Ini adalah suatu bukti bahwa kalau kita sebut kejawen dan kapitayan itu mesti selalu menjadi sebuah persoalan ya, di antara paguyuban yang ada di Indonesia. Padahal saya ingin menyebutkan bahwa sejak zaman dahulu Megalitikum sampai terbitnya Babat Tanah Jawa itu kita sudah punya peradaban sebelum kerajaan, karena kita ini selalu kita ini menghitung dari bentuk kerajaan. Sebelumnya sudah ada adat, itu sudah ada. Makanya ada punden itu selalu ada adat. Adat adalah kekuasaan yang paling di level kampung, antar kampung, sebelum ada kekuasaan kerajaan. Bahwa munculnya kerajaan itu kan mungkin pertikaian antar adat semakin, kekuasaan antar adat semakin melebar. Dan ini nggak ada kajian arkeolognya, belum ada, apalagi kajian sejarahnya. Ya kembali, inilah yang mestinya kita harus kita gali, bahwa ada sesuatu yang tersembunyi, yang sebetulnya itu masih hidup, kita yakini sampai sekarang. Tapi kita tidak akui itu sebuah penghayatan formal, yang semestinya ini mengisi keragaman dunia tentang kepercayaan ini. Nah, buku ini sebetulnya menjadi pengantar untuk mengupas bahwa ajarannya kayak apa sih, bagaimana mengolah tubuhnya, bagaimana interaksi manusia dengan alam, bagaimana perilakunya terhadap hubungan antara seluruh makhluk hidup, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Faktanya sangat nampak, misalkan banyak orang-orang Jawa kuno itu bisa menjadi pawang hewan,
buaya, macan, dan segala macam. Ini fakta bahwa mereka memiliki kemampuan komunikasi terhadap seluruh makhluk itu. Jadi begitu Pak Wid. Jadi buku ini sebetulnya ingin mengkaji kalau dari sejarah bahwa kita itu sudah punya, kita memiliki sesuatu yang selama ini disembunyikan dan ditutup-tutupin dari banyak pengaruh, dan kita nggak berani ini untuk mengangkat menjadi hal yang lebih besar. Demikian Pak. Ya, Pak Hendro. Ya Pak. Ya, kalau menurut saya tidak ada ajaran-ajaran yang intinya begitu dari kejawen ini. Yang mana yang aslinya begitu? Karena kalau kita perhatikan asal mula kehadiran dari ajaran ini kan itu sangat parsial ya Pak ya. Dulu masyarakat itu sangat terpecah-pecah begitu kan, dan itu akhirnya muncul secara subjektif begitu ajaran-ajarannya itu berdasarkan masyarakat kecil di satu wilayah yang berbeda gitu. Kadang-kadang juga kan atau bukan kadang-kadang, seringkali juga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berbeda kondisi geografis, itu juga muncul satu ajaran yang berbeda gitu, walaupun dalam konteks Jawa misalnya secara kewilayahan. Misalnya konteks manusia pantai aja dengan manusia gunung itu akan mempunyai pendekatan yang berbeda walaupun ada benang merahnya begitu, tapi ada tradisi-tradisi yang berbeda. Jadi memang sangat plural gitu. Jadi letaknya keaslian dari ajaran ini kalau saya lihat dulu masyarakat terpecah-pecah, belum bersatu menjadi satu masyarakat seperti sekarang ini Nusantara atau Indonesia apalah namanya gitu kan, itu sangat parsial sekali gitu. Jadi nggak mungkin ditemukan gitu ajaran yang intinya yang ini menjadi pakemnya seperti misalnya ajaran Islam atau ajaran Kristen begitu, yang udah ada konsepnya yang jelas gitu kan. Walaupun konsep jelas gitu juga nanti ke Protestan ya pecah lagi gitu kan. Nah jadi sebetulnya yang benang merahnya ya udah gitu, itu ajaran yang berbeda-beda menurut situasi dan konteks alamnya masing-masing, tapi pendekatannya semua kesamaannya adalah berorientasi pada alam, sehingga ada satu benang merahnya saja gitu, bahwa ada kekuatan yang gaib dan itu tidak terjangkau lalu dimitoskan gitu. Dimitoskan yang di satu sini Dewi Sri, yang satu sini mungkin Siwa, yang satu sini jadi dewa apa begitu. Nah, mitos-mitos itu berbeda-beda sesuai dengan konteks inspiring dari setiap masyarakatnya masing-masing begitu. Jadi nggak ada pakemnya gitu sebetulnya ya. Sekarang jadi berkembang atas pengaruh-pengaruh itu adalah perubahan gitu. Perubahan-perubahan yang terjadi atau evolusi yang terjadi atas pengaruh global begitu. Gitu. Jadi kalau itu tetap dipertahankan masa dulu ya tergerus dengan pengaruh-pengaruh yang sekarang ada gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ajaran-ajaran ini mensinkronis dengan kondisi saat ini menurut saya. Makasih Pak. Pak Indra juga ada pertanyaan dari Mas Tigo. Mohon izin bertanya, kalau kejawen era Hindu, bisakah kita merujuk kepercayaan di Bali? Itu, monggo Pak. Oh, baik Pak. Jadi itu kita harus kembali ke sejarah Pak. Yang saya katakan missing link. Missing link ini menciptakan kondisional yang mungkin Pak Victor katakan seperti pemahaman yang terpecah-pecah. Dan itu terjadi di beberapa agama pun mengalami. Sang guru menjelaskan dengan versinya masing-masing. Tapi ada satu hal yang bisa kita samakan, Pak. Kalau di Bali, pasti juga akan mengenal konsep Manunggaling Gusti, menyatunya makrokosmos dan mikrokosmos. Tapi tata caranya itu bisa berbeda. Karena di Bali dengan di India pun juga sekarang jadi masalah. Ada perbedaan di sana.
Cuman ada beberapa tradisi yang di Jawa hampir sama ini. Misalnya kan tidak hanya di Bali aja, mungkin di Banten hampir sama, kayak kanuragan yang sifatnya, kalau di Jawa disebut kanuragan, di Banten juga sama, di Bali juga ada. Nah, bahwa Bali ada pengaruh Hindu atau ajaran Hindu dasarnya, memang sangat kental pengaruhnya. Tapi nilai kejawennya juga ada, tapi sedikit berbeda, Pak. Misalkan ogol-ogol itu kan lebih banyak tradisi Hindu yang itu dilakukan. Kalau di budaya Megalitikum kan pendekatannya lebih pada pendekatan komunikatif terhadap seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan nilai-nilai itulah sebetulnya yang harus kita gali. Begitu Pak Wid. Malam Pak Wid, masih di Iya, sini. iya. Barangkali ada yang ingin juga masih menyampaikan. Kayaknya begini, ya begini Pak Wid, Pak Andrew. Saya menemukan ininya tadi. Misalnya periodisasi medang, katakanlah gitu ya. Medang yang jelas-jelas itu secara resmi mereka menyatakan agamanya Hindu Buddha gitu kan. Tetapi hanya di Jawa atau katakanlah di Jawa memang karena memang posisi medang ada di Jawa gitu, yang berani mengatakan bahwa Hindu dan Buddha, Siwa dan Buddha itu adalah sesuatu yang tunggal. Dan juga di Majapahit juga begitu, sampai dengan Majapahit terwariskan begitu. Warna inilah warna Jawa atau kejawen, ajaran kejawen yang ada kemudian hampir semua. Jadi kalau saya sendiri pelajarannya durung Jawa yang durung iso nompolian gitu. Artinya segala perbedaan itu bisa diserap. Jawa itu adalah sikap yang bisa mengakomodir atau katakanlah menjadikan sesuatu yang sebetulnya itu berbeda atau apapun itu bisa diserap sebagai sesuatu yang sama. Kalau direnungkan, dipahami, kemudian ada satu titik temu yang orang Jawa akan menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa dijadikan punjer patok gitu kan. Ya, satu titik pemahaman yang tidak bertentangan satu sama lain itu. Dan ini hanya di Jawa uniknya. Tidak di tempat lain. Jadi ketika periode medang pun, apakah kemudian Hindunya medang dan Buddha medang itu sama dengan yang di India, semua sepakat bahwa permodelan candinya aja sudah tidak sama, ada satu warna corak budaya sendiri yang dikembangkan. Nah, inilah nilai Jawa yang di situ, kejawen di situ itu, walaupun bungkusnya itu kemudian agama resminya adalah agama resmi saat itu sama dengan periode Islam, agama resminya Islam, tapi Islam Nusantara, Islam Jawa itu lahir. Dan itulah yang bisa disebut dengan suatu warna kejawennya di situ. Bisa Katolik Jawa juga lahir gitu dengan ya tenggul-gulung ya sadra dengan aroma Jawa, dengan bau Jawa, dengan nafas Jawa itu lahir di situ. Selalu budaya Jawa itu mampu mewarnai agama-agama resmi. Mungkin itu kalau saya membaca. Ada enggak Majuti sesuatu yang konsisten begitu dari awal sampai saat ini, itu bahwa khas itu tidak ada di Hindu, tidak ada di Buddha, tidak ada di Islam, begitu yang bertahan. Sesuatu yang itu tadi, kalau dibilang panteisme, kata Mas Jazuli itu iya memang begitu, bahwa Tuhan itu membabar sebagai alam semesta, dipahami sebagai alam semesta. Tetapi pemahamannya kemudian juga ada kesatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos begitu ya. Ada kesatuan itu dan kemudian sudah mengarah ke monoteis, tapi monoteisme tidak sama dengan agama-agama yang kemudian masuk kemudian ya, artinya Islam, kemudian yang monoteis
seperti itu. Tapi ada pemahaman yang orang Jawa itu di dalam agama pun itu dia udah ngerti kalau oh ya itu seperti itu sudah ngerti. Cuma kalau dibilang apa kemudian yang ciri khusus, nah nanti saya carikan bahasa yang tepat ini Pak Wid. Mungkin yang jelas ada di situ ada ruh Jawanya itu ruh iso nompo, bisa menerima itu berarti bisa memandang segala sesuatu dengan jernih. Saya membaca buku Zen itu, satu buku Zen itu, kawan-kawan Zen itu nggak jauh dengan kawan-kawan Jawa itu nggak jauh berbeda gitu, dan itu disebut juga ada suatu contoh satu tembang Jawa yang isinya itu kalau di ma'rifatnya Zen ya juga sama-sama seperti itu isinya. Artinya apa? Bahwa itu tadi ada satu pemahaman yang sudah lebih tinggi karena kernihnya orang Jawa memandang itu di setiap agama itu dia tidak menemukan konflik. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau pakai luarnya ini, dalamnya itu ya itu juga sih nggak ada masalah. Begitu kira-kira. Iya. Terima kasih. Mas Dian itu, Mbak. Mas Dian ini, Mas Dian mau berdiskusi langsung, Mas Dian, atau mau nambahkan komentar? Monggo Mas Dian. Oke, Mbak, ini hanya menambahkan komentar. Ya. Mungkin ciri khas yang dimaksud dengan apa tadi Brother Yudi ya, itu lebih tepatnya bahwa di aliran Jawa itu satu, kabeh ke urip. Nah, dewa apapun lebih dulu mana antara dewa dengan urip. Itu pandangan yang paling utama adalah itu. Jadi yang menyatukan benang merahnya ini semuanya mematok tadi seperti Mas Jazuli bilang, panteismenya adalah hidup menjadi hal yang paling tinggi. Pembabaran hidup menjadi ke semua makhluk. Seperti itu. Dan juga di samping itu ciri khas utama dari Jawa sendiri itu memang tadi seperti Bapak Hendro bilang, pengabdian utama atau pemujaan yang paling utama itu adalah dengan sesama makhluk. Contoh misalnya, yang paling ciri khas di Jawa ya, kalau misalnya, kamu sholat, kamu sembahyang, itu kadang suka males. Tapi jika ada orang bikin rumah atau bikin tempat ibadah, apapun agamanya, saya bantu. Nah ini karena sifat pemujaan yang turun-menurun dari generasi ke generasi, dari yang sebelumnya, yaitu generasi yang masih memegang pemujaan tertinggi adalah kita sesama makhluk, sesama manusia itu sendiri. Itu yang saya ketahui sih. Mohon maaf jika salah. Ini sedikit share dari saya. Terima kasih. Ya. Monggo Pak Indro. Barangkali ingin... Baik Pak. Jadi begini, saya juga ingin menambahkan satu ciri khas ya. Ciri khas dalam ajaran zaman dahulu, mungkin Jawa ini kan tidak mengenal dewa, ya. Tapi sudah mempelajari sifat seluruh alam semesta. Nah, bahwa orang itu dibedakan bahwa unsur yang berwujud materi, non materi berusaha sifat, dan kalau orang Jawa mengatakan pleti ing dosela itu adalah zat hidup yang ada di dalam tubuh. Dan itu nilainya sama di mikrokosmos dan makrokosmos sama. Bahwa penyatuannya adalah sifat. Makanya kalau bapak-bapak baca di primbon sebetulnya kan turunan ya, artinya mengambil dari yang sudah lalu walaupun sudah banyak yang hilang. Pengaruh sifat manusia pada musim tertentu lahir dengan alam semesta ini memiliki sifat yang berbeda. Artinya mempelajari sifat itu sudah dilakukan. Ini yang sangat berbeda juga, spesifik. Itu sebabnya saya katakan bahwa Jawa ini menyimpan misteri yang sebetulnya sangat kuat, mulai dari lahir sampai meninggal itu tuntunannya sudah dibuatkan. Bahkan ajarannya kemudian apa yang harus dilakukan sudah ditata. Untuk menjadi manusia berbudi luhur itu harus melakukan ini. Itu pun dimulai dari memilih pasangan misalkan.
Maka ada sebutan bobot bebet. Itu kan bagaimana dia mencoba untuk menyatukan DNA sehingga turunan sifatnya sama. Lahir, dan kita sudah mengkaji bahwa hidup manusia itu hidup di 3 alam. Satu di dalam kandungan. Kalau di Jawa kita sebut di kidungan itu Mas Kumambang. Hidup di alam dunia dan hidup setelah kematian, megatruh setelah ini. 3 alam ini menjadi tolok ukur studi untuk orang-orang Jawa itu sudah dilakukan. Atau keyakinan yang tumbuh di Nusantara ini sebetulnya sudah mengkaji itu semuanya. Dan inilah misteri yang sebetulnya harus kita angkat. Dan itu bisa dibuktikan semua. Itu tambahnya Pak. Bu Wahyono ada anu apike. Iya. Begitu Pak Wid. Iya. Pak Wid, ini ada dari Mas Kris ya? Iya, monggo dibaca aja. Nah, ini tadi lanjutannya ya. Mohon dikoreksi ya. Hindu di Bali berbeda sekali dengan Hindu India. Di Jawa ada selir papat, di Bali ada dapat. Maksudnya kalau saya salah mohon dikoreksi. Letak di Bali terkenal itu asalnya dari Kediri. Begitu Pak Hendro? Ini? Ya Bu, gimana Bu? Bisa diulangi Bu? Ya. Mohon dikoreksi, Hindu di Bali berbeda sekali dengan Hindu India. Di Jawa ada selir papat, di Bali ada kandapat. Maksudnya kalau saya salah mohon dikoreksi begitu. Kandapat ya, kalau di Bali itu menurutnya dari Mas Kris itu ada kandapat. Oh. Ya. Kalau begini Bu, kalau itu kita berbicara tentang jagat cilik, nanti akan kita kupas di buku saya. Tapi minimal sebetulnya sebutan sedulur papat ataupun apapun itu kan upaya zaman dahulu untuk mempermudah menunjukkan sifat. Kalau sedulur papat, tapi unsurnya akan selalu sama ini. Unsur dari bumi, air, udara, api, unsur sifat sebetulnya Bu. Kalau makanya di Jawa banyak variannya, banyak sebutannya pun ada pengaruhnya dari beberapa agama, ada ya Al-Wamah, Muatmainah dan segala macam. Tapi apakah dulu itu di kepercayaan kuno itu seperti itu? Tapi yang dia kenal zaman dahulu kurang lebih berbicara tentang sifat manusia. Oh, di dalamnya ada unsur sifat yang memiliki sifat-sifat mendekati air, dan di alam semesta juga ada 3 unsur sifat-sifat itu ada semuanya. Maka pada prinsipnya penyatuan daripada makrokosmos dan mikrokosmos itu menyatukan sifat di dalam tubuh kita dan di alam semesta. Itu hanya untuk mempermudah aja. Misalkan begini Bu, apakah dulu kita mengenali orang Jawa bilang golek ana susuing angin. Karena teori Jawa dalam memberikan tuntunan itu sangat variannya hanya berbentuk sanepan. Kita masih bingung susuing angin kayak apa. Coba Ibu bernafas nih. Angin masuk ke dalam paru-paru atau perut. Jadi zaman dulu pun sudah ada perhatian nafas untuk orang Jawa. Karena angin pada waktu kita hidup, dia berada di dalam sarang kita. Kemudian dia keluar. Sama, golek ono, tapak, kuntul anglayang. Artinya apa? Konsentrasi kita untuk ke udara. Nah, bentuk-bentuk itu semuanya bentuknya sanepan, Bu. Jadi kalau bentuk nama atau panggilan, kemudian ini hanya untuk mempermudah aja dalam persepsi kita mengajarkan mungkin pada waktu itu. Wah, sedulur papat. Sebetulnya sedulur itu apa sih? Ya sifat-sifat kita semuanya. Yang dipilahkan menjadi 4 unsur.
sifat bakunya, bahwa di dalam 4 unsur itu masih ada banyak sifat lagi. Dan itu dipelajari hingga menggunakan sifat itu menjadi sebuah energi. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Indro. Ya menarik ya itu mungkin perbedaan di prakatanya saja ya, unsur-unsurnya sepertinya sama begitu ya Pak Indro ya mungkin. Ya, betul Bu. Oh iya. Ini dari Mas Airlangga. Selamat malam Mas Airlangga, panjenengan masih di sini ya? Malam. Apakah masih di sini Mas Airlangga? Ini ada yang sudah diketik ini, dalam literatur ada banyak lontar ajaran kejawen yang dibawa ke Bali sebagai upaya menyelamatkan warisan ajaran ini dari desakan ajaran baru. Di Bali dikenal dengan Tantra. Sedulur papat sama dengan kandapat. Oh, sama seperti tadi ya komentarnya. Konsep manunggaling kawula Gusti sama dengan Bapak Angkasa Ibu Partiwi. Ang dan yang berbasis dari Honocoroko. Catur Sanak, ini komentar dari Mas Ari tambahannya. Ini sama seperti tadi ya mungkin ya, menambahkan tadi tentang kandapat tadi ya Pak Endro ya. Mas Airlangga masih di sini. Oh, ini Mas Airlangga masih di sini. Apa mau berbicara langsung menambahkan? Tadi Pak Hendro ini sepertinya sama ya penambahan dari tentang kandapat tadi ya. Alam Pak Hendro? Ya Bu, ya Bu, benar sama Bu. Iya. Jadi di Bali itu memang ada beberapa ajaran tentang Jawa yang tertuliskan di sana, tapi bahwa kebetulan teman saya ada di sana, dia juga punya yayasan Anan itu masih dekat juga, dan dia menulis buku, bahkan dia menulis buku agak aneh. Nanti ada satu bukunya yang mungkin suatu saat saya ini kan. Di dalam kitab Weda ataupun kitab buku-buku atau peninggalan sejarah tidak menyebutkan juga adanya agama Hindu. Karena pemahaman mereka itu adalah Dharma. Sama kejawen ada Kapitayan. Sebetulnya itu kan sebutan. Tapi ajaran bakunya adalah pedoman hidup. Bagaimana orang hidup di dunia, bagaimana orang harus berperilaku di dunia ini. Makanya kalau agama Hindu, agama Islam, mereka masih bisa menerima. Karena ini tapi pedoman hidupnya masih dibawa ini sampai sekarang. Contoh orang mau melahirkan, apa yang dilakukan pada waktu melahirkan, pada waktu pernikahan, pada waktu kematian. Bagi orang-orang yang menganut ini, urutannya sama. Di Bali mungkin juga hampir sama. Tapi hampir di setiap Nusantara ini memiliki tata cara kemiripan yang sama. Bahwa doanya atau metode puja lah, atau tradisinya itu beraneka ragam. Ya, setiap guru di daerah memiliki persepsi masing-masing. Tapi secara pemahaman atau nilainya adalah sama. Demikian Bu Diana. Ya, terima kasih Pak Hendro. Ya. Untuk selanjutnya mau tadi mengupas apa Pak Hendro sedikit? Mengupas tentang apa tadi ya? Yang mau dikupas panjenengan tadi Pak Hendro? Ya, itu tadi Bu, tentang jaga cilik ya. Itu mungkin nanti akan saya kupas di buku saya, karena itu menyangkut pengolahan tubuh. Kalau orang Jawa dulu kan bagaimana pada waktu lahir itu diajarkan, kemudian Sinom itu mengajarkan apa, itu olah sifat manusia dari bayi sampai dewasa itu dilakukan sehingga membentuk sebuah karakter atau sifat yang budi luhur. Nah, itu akan dikupas di jagat cilik, bahwa
melatih sifat itulah sebetulnya yang diajarkan. Bahwa di situ ada bahasa sedulur bapak limo pacar itu hanya sebutan aja untuk mempermudah. Tapi yang diolah adalah sifat manusia. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas Hendro. Selanjutnya Pak Wit, monggo Pak Wit. Iya, saya kira ini sudah 1,5 jam ya, Pak Hendro ya. Cukup, saya kira, dan ingin saya rekomendasikan bahwa buku ini cukup menarik. Jadi perlu kita diskusikan dan barangkali bisa teman-teman atau saudara di sini ingin membeli, bisa dapat di mana Pak? Di Shopee bisa Pak, atau nanti kalau memang kesulitan ya tinggal ke penerbit langsung ada, bisa langsung ke penerbit. Dan kita tunggu Pak Hendra ya, naskah-naskah bukunya yang terbaru dan barangkali bisa mendalami buku ini yang masih disampaikan oleh Pak Hendra adalah sebuah pengantar. Ada masukan-masukan yang luar biasa tadi dari Mas Jazuli, Mas Yudi yang panjang lebar, ada Mas Riko, kemudian juga dari Mas Pak Victor ya. Itu menarik barangkali Pak untuk jadi masukan. Saya kira itu ya Pak Hendro, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, matur nuwun sanget rawuhipun di bedah buku pertama kali. Mohon izin kalau barangkali masih belum bisa smooth begitu nggih, karena ini pertama kali kita lakukan dan ke depan barangkali kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan yang menarik atau tentang seperti bedah buku seperti ini. Saya kira itu, matur nuwun, selamat malam, jaga kesehatan, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Monggo Mbak Yu. Ya, terima kasih Pak Wit. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Jika ada acara lagi nanti mungkin akan diinformasikan kembali. Begitu ya Pak Wit ya. Baik, terima kasih Mbak. Oke Mbak Yu. Ya, selamat malam Pak Hendro, Pak Wit, semuanya selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ya, malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Hitungan ketiga saya tutup ya. 1, 2, 3. Terima kasih, saya tutup.